Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Chandra Sigarta, NIM 1861230 dari kelas Manajemen Pemasaran KS1 2018 akan menjelaskan tentang usaha tambang pasir yang meliputi aspek hukum, aspek lingkungan, dan aspek pasar dan pemasaran. Nah, untuk pembukaan materi yaitu gambaran bidang usaha. Pasir merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan sebagai bahan bangunan perumahan, pembuatan jalan, dan lain sebagainya. Hasil produksi bahan galian pasir ini bukan saja untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dari luar daerah, sehingga industri bahan galian golongan C ini perlu mendapat perhatian khususnya dari pemerintah daerah setempat, karena di samping potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah, sektor ini juga potensial untuk menyerap tenaga kerja. Alasan saya memilih usaha ini adalah karena usaha tambang pasir memiliki prospek pasar yang sangat bagus karena sangat banyak pembangunan seperti perumahan, perkantoran, pembuatan jalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya aspek hukum. Syarat legalitas pemberian izin usaha pertambangan atau IUP batuan berdasarkan PP nomor 23 tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak, badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada menteri, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai kewenangannya. Selanjutnya aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau internal positif. Beberapa kekuatan yang mendukung pertambangan pasir adalah adanya fakta bahwa cadangan pasir yang sangat melimpah, sehingga cadangan ini menjadi prospek dan sangat bermanfaat jika dieksploitasi guna kemaslahatan masyarakat. Yang kedua, weakness atau internal negatif. Kelemahan dari pertambangan pasir ini adalah masih terdapat adanya sengketa dan ketidaksepahaman antara warga masyarakat dengan perusahaan tambang yang berdiri dan juga dengan pemerintah daerah yang menerbitkan peraturan tambang. Yang ketiga, opportunity atau eksternal positif. Kesempatan akan mendapat pekerjaan bagi warga sekitar berbanding lurus dengan cadangan pasir yang melimpah, sehingga akan membuat perusahaan melakukan eksploitasi dengan jangka waktu yang cukup panjang. Yang keempat, threat atau eksternal negatif. Ancaman bagi pertambangan pasir ini adalah adanya kesalahpahaman yang berkelanjutan antara pemerintah dan warga sekitar. Analisis lingkungan makro, di dalamnya ada analisis dampak ekonomi. Dampak ekonomi pada usaha tambang pasir ini membantu ekonomi masyarakat sekitar. Dengan adanya bidang usaha ini membuka banyak lowongan pekerjaan seperti warung makan yang berada di sekitar tambang pasir. Analisis dampak sosial budaya. Dampak sosial budaya atau kebijakan dalam pertambangan pasir terletak pada kebijakan yang diterapkan warga sekitar. Jadi harus patuh dan tunduk untuk tetap menjaga keamanan dan kelestarian tempat tersebut. Analisis dampak politik atau kebijakan. Resiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintah serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi karti atau sosial. Analisis dampak teknologi. Dampak teknologi yang harus diterapkan dalam tambang pasir ini mungkin dalam pengecekan atau kontrol dalam pelaksanaan tambang pasir agar tetap terjaga lingkungannya, dan dengan adanya teknologi memudahkan untuk mengetahui cara-cara yang benar dalam penambangan pasir. Analisis dampak lingkungan hidup. Dampak penambangan pasir ini mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan. Dampak positif diantaranya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan dampak negatifnya terdiri dari meningkatnya polusi udara dan kerusakan pada tanggul sungai. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis pasar. Dalam analisis pasar ada dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama target penjualan. Usaha ini berlokasi di tempat yang strategis karena memiliki jalan desa sehingga memudahkan mendistribusikan hasil galian kepada pelanggan.
yang menjadi target pasar usaha ini yaitu supir truk pasir dan kontraktor. Yang kedua, pesaing. Dalam usaha ini terdapat pesaing yang menjalankan usaha yang sama, tetapi usaha ini tetap menunjukkan kualitas terbaik dari produk yang dihasilkan agar tetap menarik minat pelanggan. Yang ketiga, sasaran konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembelinya yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, mulai kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran ada 7, biasa disebut 7P. Yang pertama produk, kedua price, ketiga place, keempat promotion, kelima people, keenam proses, ketujuh physical evidence. Tiga, strategi pemasaran. Strategi pemasaran ada 3. Yang pertama, segmenting. Segmentasi pasar usaha tambang pasir adalah semua kalangan, mulai kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. 2. Targeting. Yang menjadi target pasar adalah supir truk pasir dan kontraktor. Ketiga, positioning. Dalam pasar usaha tambang pasir ini menerapkan keunggulan kualitas pasir dan mutu. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.